Siang itu di pantai Jimbaran, matahari bersinar sangat cerah, menyinari hamparan pasir putih dan ombak yang bergulung lembut. Wisatawan berdatangan dari berbagai penjuru dunia, ada yang berkulit putih bersih, ada yang berwarna sawo matang hingga hitam pekat, dan tak sedikit pula yang kulitnya mulai kemerah-merahan karena tak kuat menahan terik sinar matahari tropis. Elisa pun ikut berbaur di tengah keramaian itu, sementara deretan pedagang kaki lima tertata rapi di sepanjang bibir pantai, menawarkan berbagai hidangan khas. Bukan hanya Elisa, Zeyan pun ada di sana. Suasana yang begitu cerah dan damai, membuat siapa saja ingin menikmati keindahan alam yang ditawarkan pantai ini. Ia berjalan beriringan bersama temannya. Sudah 5 hari ia menghabiskan waktu di Pulau Bali, dan perlahan ketegangan di tubuhnya mulai luruh. Zeyan kini jauh lebih santai daripada biasanya. Pakaian yang dikenakan pun sederhana, kaos santai dan celana pendek, tanpa hoodie, tanpa kacamata gelap, dan tanpa masker yang selalu ia pakai untuk menutupi identitasnya. Di pulau ini, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa cukup aman untuk menjadi dirinya sendiri, meski ia tetap tahu harus berpakaian tertutup jika mengunjungi tempat-tempat tertentu. Zeyan terus berjalan menyusuri garis pantai, memandangi pedagang-pedagang yang berjejer rapi di tepi pasir. Tiba-tiba, detak jantungnya berpacu sangat cepat, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Di sana, tak jauh di depannya, berdiri gadis yang selama ini tak pernah lepas dari pikirannya. Eliza sedang berdiri di depan salah satu lapak pedagang. Tangannya memegang sebuah barang kecil yang baru saja ia beli. Saat ia menoleh, senyumnya merekah, sangat menawan, seolah memancarkan cahaya sendiri yang bercampur dengan sinar matahari. Kecantikan wajahnya yang alami dan senyum tulus itu seketika mengacaukan seluruh pertahanan hati Zeyan, menciptakan gejolak hebat yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Langkah kakinya terhenti mendadak, napasnya tertahan sejenak, hingga tiba-tiba seorang pria asing menghampiri gadis itu. Zeyan menatap tajam, tangannya terkepal erat hingga buku-buku jarinya memutih, dan rahangnya mengeras menahan sesuatu yang mendadak meledak di dadanya. Pria itu tampak meminta izin untuk berfoto bersama Eliza. Rasa tidak nyaman yang tajam menyeruak di hati Zeyan, dan wajahnya seketika berubah dingin. Kemarahan yang ia tahan begitu kentara, hingga tak luput dari perhatian teman yang berjalan di sampingnya. Dia adalah Leo, sahabatnya. Ia lahir di Indonesia, namun menetap di Tiongkok bersama orang tuanya sejak kecil. Leo menyadari perubahan drastis pada ekspresi wajah Zeyan. Itu Leo, sahabatnya. Ia lahir di Indonesia, namun menetap di Tiongkok bersama orang tuanya sejak kecil. Leo menyadari perubahan drastis pada ekspresi wajah Zeyan, lalu menoleh ke arah yang ditatap temannya itu. Awalnya ia sempat tertegun, tak menyangka sama sekali melihat Eliza berdiri di sana, tak jauh dari tempat mereka berdiri. "Cantik kan?" ucap Leo pelan dalam bahasa mereka berdua. Matanya masih tak lepas dari sosok gadis itu. Tak kusangka, selama 5 hari ini dia menghilang dari layar kamera, ternyata dia juga kabur ke sini. Zeyan menoleh cepat, tatapannya penuh kebingungan. "Apa maksudmu? Kau sedang menatap gadis itu kan?" tanya Leo balik. Namun Zeyan hanya diam mematung dengan tatapan dingin khasnya yang sulit dibaca. "Dia adalah influencer ternama dari Indonesia," jelas Leo pelan. "Pengikutnya berjumlah jutaan, bahkan tak sedikit artis terkenal pun kalah populer darinya. Tak disangka aku bisa bertemu dengannya di sini. Mungkin dia sama sepertimu, lelah dengan hiruk-pikuk dunia yang menuntutnya tampil sempurna terus-menerus. Jadi dia mencari tempat untuk beristirahat." Mata Zeyan membelalak sedikit mendengar penjelasan itu. Ia kembali menatap Eliza, kini dengan pandangan yang berbeda, antara rasa heran, rasa penasaran yang makin dalam, dan benang merah yang mulai tersambung.